Hari ini seharusnya adalah hari pernikahan saya dan Bai Ningbin. Tetapi saat dia tiba di lokasi pernikahan mengenakan gaun pengantin, Nian Huiting sudah tidak ada. Hanya tersisa keluarga dari pihak perempuan yang wajahnya penuh kekecewaan. Sementara itu, saya sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, asisten duduk di kursi penumpang. Jari-jarinya bergerak cepat di atas tablet, suaranya tenang saat menyebut, Bapak Fang. Ban sudah mengeluarkan peringatan, Wang Hangzhang menyatakan akan segera membekukan persetujuan pinjaman menu, dan Li Zong dari Chuangke juga sudah mengonfirmasi. Mereka akan menerima sumber daya pelanggan menu sesuai dengan syarat kami. Saya bersandar di kursi dan menutup mata sejenak. Ada beberapa rasa benci dan juga rasa berat. Bai Ningbin adalah orang yang saya bawa dari awal, sudah 5 tahun. Dari masa awal dia memulai usaha hingga sekarang, Menu Technology. Di malam hari, namanya mulai dikenal. Saya melihat dia berjalan mendekat, sudah terbiasa saat dia malas. Dengan tenang, saya membantu menghilangkan rintangan. Dia memiliki sifat yang tampan dan ambisius. Selalu ingin membuktikan bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan dari siapapun. Jadi, saya tidak pernah memberitahunya. Berapa banyak kerjasama yang dia kira didapatkan karena keberuntungan, sebenarnya ada banyak yang saya siapkan secara diam-diam. Dia mengira itu semua karena kebijakan yang menguntungkan, tetapi berapa banyak yang sudah saya jalin sebelumnya, itu tidak penting. Yang saya inginkan bukanlah keberaniannya. Yang saya inginkan hanyalah saat dia berdiri di samping saya, ada cahaya di matanya yang tidak kalah, dan saat dia kadang bergantung pada saya. Hingga pagi ini, saya masih sangat bersemangat. Bai Ningbin akhirnya akan menjadi istri saya. Di cermin, ekspresi saya tetap tenang, tetapi detak jantung saya lebih cepat dari biasanya. Asisten Guyan muncul diam-diam di belakang, menyerahkan sebuah dokumen, Bapak Fang. Proses pernikahan telah dikonfirmasi. Saya melirik dan mengangguk. Masih ada 30 menit sebelum upacara dimulai. Ningke sudah berkumpul semua, Bai Ningbin seharusnya sudah selesai dengan gaun pengantinnya. Di ruang rias, apakah dia sudah siap? Guyan terdiam sejenak dan menambahkan, namun dia tampaknya sedikit gelisah. Aku mengangkat alis, ada apa? Asisten Hi belum datang. Hi Qiang, nama itu membuat jariku berhenti sejenak. Asisten pribadi Bai Ningbin. Seorang pemuda yang kemampuannya biasa saja namun sangat dihargai olehnya. Belum setahun bekerja, dia sudah terlibat dalam proyek inti perusahaan. Bahkan untuk pernikahan hari ini, Bai Ningbin bersikeras agar dia yang bertanggung jawab atas cincin pernikahan dan penyimpanan dokumen penting. Hanya karena, dia mirip dengan cinta pertamanya yang telah meninggal. Alasan itu. Dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi aku lebih tahu daripada siapapun, terjebak macet. Aku merasa tenang, tidak jelas, Guyan juga. Bai Ningbin sudah menelepon 2 kali menanyakan, asisten Hi hanya bilang masih di jalan. Aku melihat jam. Tidak berkata lebih banyak, aku berjalan menuju ruang rias dan mendorong pintu. Bai Ningbin berdiri membelakangiku di depan jendela, gaun pengantinnya terhampar di lantai. Dia mendengar suara. Dia berbalik dengan cepat, terlihat sangat sempurna, mata cantiknya sangat menawan. Warna polos yang mencolok, tetapi ekspresinya menunjukkan sedikit kekacauan yang jarang terjadi, jarinya menggenggam ponsel dengan erat. Fang Yuan, dia hampir tidak bisa mendekat, sepatu haknya menginjak karpet. Dengan suara pelan, aku berpikir, Hi Qiang belum datang. Aku mengulurkan tangan untuk memegang bahunya. Menstabilkan emosinya, jangan terburu-buru, ada apa? Dia bilang dia terjebak di jalan tol, setidaknya butuh 1 jam lagi untuk sampai. Suaranya sedikit serak. Dokumen penting dan finalisasi kesepakatan dengan investor semuanya ada di tangannya. Aku sedikit bingung, terjebak macet di jalan tol. Di waktu seperti ini, suruh dia menyerahkan barangnya kepada kurir atau melaporkan posisinya. Saya akan mengirim orang untuk mengambilnya. Saya tenang, pernikahan tidak akan tertunda. Tidak bisa. Dia hampir langsung membantah, jarinya secara naluriah menggenggam lengan saya. Barang-barang itu terlalu penting, tidak bisa melalui tangan orang lain, dan dia adalah asistennya. Dia terjebak di jalan. Bagaimana saya bisa tidak peduli? Mari kita tunda pernikahan 1 jam. Bagaimana? Tatapannya berkilau sejenak, seolah merasa bersalah. Namun segera ditutupi oleh keangkuhan. Saya diam-diam menatapnya, dia tahu. Betapa pentingnya acara hari ini, mitra kerja terkemuka dunia, tokoh-tokoh penting di industri. Bahkan beberapa senior dari grup Shenghuan, semua duduk di kursi tamu luar, menunggu untuk menyaksikan pernikahan ini. Tapi dia berani menunda segalanya hanya untuk seorang asisten, Bai Ningbin. Saya perlahan membuka mulut, suaranya sangat lembut, namun setiap kata jelas. Pikirkan baik-baik, pergi sekarang berarti apa? Eyelashnya bergetar, namun tidak mundur. Hanya 1 jam. Para tamu akan mengerti. Saya memahami seumur hidup. Saya mengusap dagunya dengan tangan, tidak terlalu keras atau lembut, namun membuatnya sedikit mundur. Apakah kamu merasa, semua orang yang hadir, termasuk waktu saya, tidak sebanding dengan seorang asisten yang terlambat?
Wajahnya berubah, saya tidak bermaksud begitu. Tapi Hikiang, dia apa? Saya memotongnya, tatapan saya sepenuhnya dingin. Dia lebih penting daripada pernikahanmu hari ini. Kamu melakukan semua orang lebih penting dari saya. Kalimat terakhir itu hampir terucap dari antara gigi. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menggigit bibirnya, berpaling dengan keras kepala. Fang Yuan, kamu terlalu berlebihan. Hanya 1 jam saja. Tunggu aku kembali. Semua berjalan seperti biasa. Setelah itu, dia mengambil kunci mobil di atas meja. Menyeret gaun pengantin, dia berlari keluar. Aku berdiri di tempat, tidak menghentikannya. Ini adalah pilihannya. Pintu ditutup dengan keras, mengeluarkan suara dentuman. Di ruang rias, suasananya sangat sunyi. Aku menunduk, melihat cincin pernikahan di jari manisku. Kemudian, perlahan aku melepasnya. Pintu ruang rias tertutup di belakangku. Memisahkan suara langkah kaki Bai Ningbin yang pergi. Aku berdiri di bayangan koridor, jari-jariku tanpa sadar. Memegang cincin pernikahan yang telah dilepas. Sisi yang dekat dengan jari terasa nyeri, rasa sakit yang halus mengingatkanku. Betapa konyolnya semua ini, demi seorang yang tidak bisa bahkan datang tepat waktu. Aku menutup mata. Saat terbuka kembali, sisa-sisa kehangatan di mataku telah menghilang. Di koridor, Guyan muncul tanpa suara. Pandangannya jatuh pada jari manisku yang kosong, matanya bergerak, tapi tidak bertanya apa-apa. Fang Yuan, masih ada 20 menit sampai waktu yang dijadwalkan. Dia mengingatkan dengan suara rendah, aku mengangguk dan berjalan menuju aula. Saat membuka pintu aula, suara Cao Za menyambutku. Cahaya dari lampu kristal terlalu terang. Cahaya pecahan dari menara sampahnya menyilaukan mata, semua orang duduk dengan senyum yang tulus. Seolah semua orang terjebak dalam kebahagiaan yang palsu. Sangat ironis, aku berjalan tanpa ekspresi melewati kerumunan menuju panggung utama. Langkahku mantap, bahkan bisa menahan beban, tetapi suara di sekeliling perlahan mereda. Setibanya di acara, tatapan penasaran jatuh padaku. Fang Yuan, kenapa sendirian? Di mana pengantin wanitanya? Ada apa? Bisikan mulai menyebar seperti gelombang. Aku mengabaikannya, melangkah ke panggung utama, mengambil buket bunga. Saudara-saudara, suara saya akan diperbesar. Jelas terdengar di seluruh aula, suara percakapan yang tersisa seketika menghilang. Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Aku menatap dengan tenang ke arah bawah, perlahan membuka mulut. Maaf mengganggu momen penuh kebahagiaan ini, baru saja terjadi sesuatu yang disayangkan. Aku berhenti sejenak, lebih baik tenang saat menyampaikan fakta yang tidak penting. Pengantin wanita, Nona Bai Ningbin, berpikir. Asisten pribadinya, Tuan Hikiang, tidak dapat tiba di lokasi karena suatu alasan yang lebih mendesak daripada pernikahan yang telah kami persiapkan selama berbulan-bulan. Ini lebih penting dan mendesak daripada perasaan suaminya yang akan datang dan perhatian semua yang hadir di sini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi sendiri ke jalan tol untuk menjemput asisten Hi. Begitu kata-katanya diucapkan, terdengar ledakan reaksi dari penonton. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya dengan mata terbelalak, bahkan ada yang sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Saya bahkan bisa membayangkan bagaimana berita di halaman ekonomi dan media gosip akan ditulis besok. Menggemparkan. Pengantin wanita meninggalkan pengantin pria pada hari pernikahan untuk menjemput asisten pria. CEO Chuan Yu Technology, Bai Ningbin, membatalkan pernikahan untuk asisten. Namun, di dalam mataku, ada rasa dingin. Berdasarkan pilihan dan prioritas yang jelas dari Nona Bai Ningbin, saya melanjutkan. Suara saya tidak terlalu tinggi atau rendah, tetapi membuat seluruh ruangan kembali tenang. Pernikahan ini sudah kehilangan makna dan dasar yang seharusnya. Oleh karena itu, saya Fang Yuan di sini secara resmi mengumumkan bahwa pernikahan yang dijadwalkan hari ini dibatalkan selamanya. Kata, dibatalkan, jatuh seperti guntur yang menggelegar. Suara terkejut, suara diskusi, dan suara pemotretan bercampur menjadi satu. Seseorang berdiri ingin bertanya, ada yang mencoba maju, suasana menjadi kacau. Saya membuat pengumuman, sedikit membungkuk, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kerugian yang dialami hari ini. Asisten saya, Guyan, akan bertanggung jawab penuh dan memberikan kompensasi yang wajar. Sekali lagi, saya mohon maaf yang terdalam. Silakan, semua. Setelah selesai, saya meletakkan mikrofon dan berbalik turun dari panggung. Pelayan yang membawa nampan sampahnya berdiri di samping, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Saya berhenti sejenak. Saya membuka telapak tangan, cincin itu tenang tergeletak di sana, memancarkan cahaya dingin. Tanpa ragu sedikit pun, saya melepaskan jari saya, suara nyaring terdengar. Cincin itu meluncur di udara, jatuh tepat ke dalam gelas sampahnya di nampan pelayan, cairan emasnya sedikit bergetar. Cincin itu perlahan tenggelam, seperti sebuah pemakaman tanpa suara. Seluruh ruangan terdiam. Aku berjalan menuju pintu samping tanpa menoleh. Guyan muncul di sampingku seperti hantu, suaranya sangat rendah. Fang Yuan,
Mobilnya sudah siap. Langkahku tidak terhenti. Di belakang, suara Chaoza di aula kembali meledak. Aku bisa mendengar seseorang berteriak keras, ada yang sedang menelepon, dan lebih banyak orang sudah mulai berlari keluar. Mungkin mereka pergi mengejar Bai Ningbin atau mengejar berita, tapi semua itu tidak ada hubungannya denganku. Saat aku membuka pintu samping, angin dingin menyambutku. Langit terlihat mendung. Awan gelap menekan, seolah-olah hujan lebat akan segera datang. Guyan tidak bisa mengejarku. Selanjutnya, aku membuka pintu mobil, suaraku tenang hingga menakutkan. Tumpukan gaun pengantin yang putih, telepon berbunyi saat itu, suara sahabatku Ling Li terdengar penuh semangat. Mingbing, cepat kembali. Fang Yuan membatalkan pernikahan. Diumumkan di depan umum, Bai Lingbing tiba-tiba menginjak rem. Ban menggesek permukaan jalan mengeluarkan suara nyaring. Apa? Suaranya terdengar tidak seperti dirinya. Dia mengatakannya di depan semua orang. Dia bilang kamu lebih menganggap Hikiang lebih penting daripada pernikahan, lebih penting daripada Mingbing, lebih penting daripada dia. Jadi dia mengumumkan pembatalan pernikahan. Dia juga melemparkan cincin pertunanganmu ke dalam gelas champagne. Otak Bai Lingbing kosong. Di telinganya, Ling Li masih berbicara tentang sesuatu. Tapi dia tidak bisa mendengar satu kata pun. Pembatalan pernikahan hanya karena dia terlambat 1 jam. Bagaimana Fang Yuan bisa berani? Dia gemetar saat menutup telepon, jarinya terjebak di nomor Fang Yuan. Halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau untuk sementara. Silakan coba lagi. Masih suara perempuan mekanis yang dingin. Dia mengirim pesan dengan gila. Fang Yuan, apakah kamu gila? Hanya karena aku terlambat 1 jam, kamu membatalkan pernikahan? Kenapa kamu begitu kejam? Begitu tidak masuk akal, cepat angkat telepon, pesan seperti ombak besar. Kecemasan dan kemarahan meluap seperti gelombang, menenggelamkan dirinya, dia tiba-tiba menekuk setir. Klakson berbunyi nyaring. Mobil belakang tidak sabar membunyikan klakson, baru dia sadar mobilnya masih terparkir di tengah jalan tol. Tarik napas dalam-dalam, paksa diri untuk tenang, pertama cari Hikiang. Ambil cincin pernikahan dan dokumen, lalu bagaimana? Kembali dan menikah dengan Fang Yuan untuk menyelesaikan pernikahan, atau berdebat besar dengannya, dia tidak tahu. Tapi saat ini, dia hanya bisa menginjak gas dan terus melaju. Fang Yuan ini, tunggu aku ambil Hikiang, pasti akan membuatmu menyesal. Tapi dia tidak tahu bahwa Hikiang sama sekali tidak masuk jalan tol, sekarang sedang scroll ponsel di minimarket. Suara Guyan mengandung sedikit kebohongan yang halus, aku perlahan membuka mata. Ternyata, seorang pecundang yang bahkan tidak bisa berbohong, kirim lokasi ke Bai Ningbin. Aku dengan tenang ingin dia melihat sendiri. Dia sebenarnya mengorbankan pernikahan untuk apa? Guyan mengangguk, jarinya mengetuk layar beberapa kali. Pengiriman selesai, aku menatap pemandangan kabur di luar, tetapi pikiranku sangat jelas. Bai Ningbin sekarang seharusnya sudah menerima berita pembatalan pernikahan. Dia akan marah, akan bingung. Akan menghubungiku dengan histeris, mengirim pesan, sayangnya. Dia tidak akan pernah mendapatkan balasan. Ponsel bergetar di saku, aku mengeluarkannya dan melirik. Di layar muncul satu demi satu pesan yang belum dibaca. Fang Yuan, kamu gila? Hanya karena aku terlambat 1 jam kamu membatalkan pernikahan? Kenapa kamu begitu kejam? Angkat telepon, kita bicarakan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pesan terakhir dikirim 5 menit yang lalu. Tunggu, aku segera kembali. Aku menutup layar tanpa ekspresi. Melempar ponsel ke samping. Terlambat, pintu kaca minimarket didorong dengan keras, menabrak dinding dan mengeluarkan suara benturan yang keras. Bai Lingling berdiri di pintu, gaun putihnya sudah basah oleh hujan, di depannya ada seseorang yang menatapnya. Di bawah kaki, Hikiang sedang mengetuk-ngetuk ponsel di lututnya. Di sampingnya ada secangkir kopi yang sudah diminum setengah. Rambutnya acak-acakan, di bawah matanya terlihat jelas lingkaran hitam, dan ada bau alkohol yang samar di sekelilingnya. Bau parfum murahan menyengat, tidak ada sedikit pun tanda kemacetan. Darah Bai Ningbin seketika membeku. Hikiang, suaranya dingin seperti es. Hikiang menatap dengan dingin. Melihatnya, wajahnya langsung berubah. Dia berdiri dengan panik. Bai Zong, Anda datang kemari? Dia berkata dengan gugup. Tatapannya menghindar, macet di jalan terlalu parah. Saya baru sampai sini untuk istirahat sejenak. Bai Ningbin menatapnya dengan tajam, dadanya bergetar hebat. Kebohongan, semua kebohongan. Dia meninggalkan pernikahannya demi kebohongan ini, meninggalkan Fang Yuan, meninggalkan semua kepingan es, dan sekarang, sampah ini berdiri di depannya. Yinshan tidak beres, omong kosong di mulutnya. Begitu naik mobil, dia menggigit gigi dan mengeluarkan 2 kata. Dia berbalik dan pergi. Hikiang dengan panik mengambil tasnya dan mengikutinya. Bai Zong, dengarkan saya menjelaskan. Saya benar-benar tidak sengaja. Semalam ada acara keras. Saya terlalu banyak minum, pagi ini bangun terlambat. Saya takut Anda marah atau arah kemudi. Langsung memucat. Hujan semakin deras, wiper mobil bergerak liar.
namun tetap tidak bisa melihat jalan di depan. Ponselnya bergetar dengan liar saat itu, di kursi penumpang depan. He Qiang dengan cemas menyerahkan ponsel. Bai Zong, telepon. Bai Ningbin melirik, itu nomor wakil presiden perusahaan, Zhang Lin. Dia menekan tombol untuk menjawab. Belum sempat membuka mulut, suara gemetar Zhang Lin sudah terdengar. Bai Zong. Ada masalah besar. Baru saja menerima pemberitahuan dari bank. Pinjaman 30 juta kita. Pengajuan pinjaman jembatan terhambat. Alasannya adalah, pengunduran diri diragukan. Besok kita harus membayar 8 juta untuk teknologi Sinyuan. Bagaimana ini? Napas Bai Ningbin seragam. Apa? Ada yang lebih buruk? Suara Zhang Lin hampir putus asa. Saya baru saja menerima email dari Cuangke Intelligent. Mereka sepihak menghentikan semua kerjasama. Itu adalah klien terbesar kita. Bai Ningbin merasa gelap di depan matanya. Cuangke Intelligent, itu adalah klien inti yang menopang keberlangsungan Menu Technology, menyumbang 70% pendapatan perusahaan. Dia dengan panik menutup telepon dan membuka email. Ternyata, email dari Cuangke muncul di daftar. Kepada Menu Technology, kepada Keeping. Selanjutnya, terdapat ketidakpastian besar dalam manajemen baru-baru ini, tidak dapat menjamin stabilitas rantai pasokan dan dukungan layanan selanjutnya. Ini adalah pemberitahuan. Menghentikan semua perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, berlaku segera. Tidak, ini tidak mungkin. Dia sulit menahan diri, jarinya bergetar saat menggulir ke bawah. Segera setelah itu, sebuah pesan WeChat otomatis muncul. Bai, mendengar kabar ada masalah dengan pernikahan. Suara investor dingin dan jauh. Kami sangat memperhatikan stabilitas perusahaan. Penandatanganan yang dijadwalkan minggu depan. Kami perlu mengevaluasi risiko kembali. Sementara itu, ponsel terjatuh di kursi. Otak Bai Ningbin kosong. Hanya ada satu orang, Fang Yuan, bajingan itu. Hanya karena hal kecil ini, harus bersikeras membuatnya besar, menyebabkan saya banyak masalah. Dia gemetar mengambil ponsel, secara naluriah menekan nomor Fang Yuan. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Saat ini tidak dapat dihubungi. Suara perempuan mekanis yang dingin, seperti air dingin yang dituangkan. Dia tidak menyerah, lalu menggunakan telepon kantor untuk menghubungi Fang Yuan. Kali ini terhubung. Halo, ini Qi Cheng Capital. Suara Gu yang sopan namun dingin. Asisten Gu, saya Bai Ningbin. Saya mencari Fang Yuan. Segera. Di telepon, ada keheningan. Maaf, Nona Bai. Suara Gu yang terdengar tenang namun menakutkan. Direktur Fang saat ini tidak dapat menerima panggilan, terutama dari Anda yang berasal dari Menu Technology. Selamat tinggal. Suara itu kembali di telinga Bai Ningbin. Dia berdiri di tempat, tangannya yang memegang kemudi tidak terkendali. Fang Yuan telah memblokirnya. Bukan hanya nomor pribadi, dia bahkan memutus semua cara untuk menghubunginya. Kesadaran ini membuatnya merasa seperti terjatuh ke dalam es. Bai, ada apa? Bai Ningbin tiba-tiba menoleh menatapnya. Ekspresi putus asa dan kemarahan membuatnya mundur sedikit. Pernikahan dibatalkan. Dia mengucapkannya dengan jelas. Karena kamu pergi bermain, kan? Ah, dibatalkan? Suaranya meninggi, penuh dengan ketidakpercayaan yang berlebihan. Hanya karena saya terlambat 1 jam, Fang Yuan terlalu pelit, ini benar-benar bukan salah saya. Siapa yang tahu dia tidak bisa bercanda seperti ini? Dia tidak memberi Anda muka. Seolah-olah dia sedang membahas sebuah pertemuan yang tidak penting. Perusahaan sekarang harus bermain. Bai Ningbin memotongnya, suaranya serak. Pinjaman ditahan. Klien menarik investasi, investor melarikan diri, semua karena Fang Yuan. He Qiang tertegun sejenak, lalu dengan acuh tak acuh berkata, ayo, jangan terburu-buru. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Fang Yuan hanya sedang marah, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, dengan kemampuanmu, masih takut tidak bisa menyelesaikan ini? Nada bicaranya santai hingga menyebalkan, bahkan ada sedikit kebahagiaan tersembunyi. Bai Ningbin menatapnya dengan tajam. Wajah ini, wajah yang mirip Jiang Song, ini terlihat begitu asing dan menyedihkan. Dia tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya, demi orang yang tidak berguna ini. Dia kehilangan apa? Pergi saja, dia berkata dingin. He Qiang tertegun. Apa? Kamu gila? Ini adalah jalan raya, sekarang pergi. Suaranya tajam tidak seperti dirinya. Tatapan tajamnya membuat He Qiang langsung menutup mulut. Dia bersyukur mengambil ranselnya dan membuka pintu mobil. Dia masih tidak lupa untuk mengeluh. Sakit jiwa, dia merusak segalanya dan melampiaskan kemarahan padaku. Pintu mobil tertutup dengan keras. Bai Ningbin menginjak gas, mobil melaju dengan cepat. Lumpur yang terpercik membuat He Qiang basah kuyup. Dari kaca spion, dia melihatnya melompat dan berteriak di tengah hujan. Suara itu semakin kecil, akhirnya menghilang di tengah hujan. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia terjatuh di atas setir dan menangis. Semuanya sudah berakhir. Proses kehancuran dalam waktu singkat.
Ban menarik pinjaman, klien membatalkan kontrak, rantai pasokan terputus. Semua berjalan sesuai rencana. Guyan berdiri di belakangku, suaranya tenang. Linhua dan Zhang Ze telah menandatangani perjanjian kerja. Mereka resmi bergabung dengan Centering Intelligent Research Institute pagi ini, sesuai instruksimu. Gaji 2 kali lipat, otonomi proyek 2 kali lipat. Aku mengangguk pelan. Merekrut tim inti Baining Bin adalah langkah paling mematikan, tanpa tenaga ahli. Menu bahkan tidak bisa memenuhi pesanan dasar. Bagaimana dengan kantor pajak? Mereka sudah menemukan 3 transaksi bermasalah yang ditangani Hikiang. Senyum dingin muncul di sudut bibir Guyan. Salah satu perjanjian untuk modul kecerdasan yang semakin mendalam, cara penandatanganan dengan perusahaan Airbus. Aliran dana mencurigakan. Selain itu, biaya perjalanan yang dia klaim bulan lalu telah dicampur dengan banyak pengeluaran pribadi. Aku berbalik dan melempar laporan di atas meja, mengirimnya secara anonim ke kantor industri. Semua sudah diurus. Guyan mendorong kacamatanya. Selain itu, Hikiang bertemu dengan wakil ketua Wang dari Zisiang Technology semalam di Cafe Lanshan. Jari-jariku mengetuk lembut di atas meja. Peralatan rekaman, semua sudah siap. Aku melihat keluar jendela, kota di balik tirisan hujan tampak kabur. Seperti keadaan Baining Bin saat ini. Dia berani, tetapi belum siap. Badai ini baru saja dimulai. Area kantor Menu Technology tampak suram. Ketika Baining Bin membuka pintu kaca, beberapa karyawan yang sedang berbisik langsung terdiam. Mereka mengalihkan pandangan kembali ke posisi mereka. Udara dipenuhi dengan keheningan yang aneh, seolah semua orang merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya menunggu Jeremy terakhir jatuh. Sepatu tinggi yang dia kenakan menginjak lantai marmer, suaranya sangat menusuk. Pintu kantor belum ditutup. Zhang Ling bergegas masuk dengan panik. Bai Zong, tidak baik. Lin Wei dan yang lainnya. Belum selesai dia berbicara. 3 dokumen sudah tergeletak di meja. Direktur teknis Lin Wei berdiri di depan, dengan tatapan yang rumit namun tegas. Bai Zong, maaf. Institut Penelitian Furnitur Pintar yang baru didirikan oleh Sheng Huan memberikan kita syarat yang tidak bisa kita tolak. Jari-jari Baining Bin mencengkeram telapak tangannya dengan kuat. Sheng Huan, nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, kini seperti ular berbisa menyusup ke telinganya. Kepemilikan proyek yang berlipat ganda, Lin Wei tersenyum pahit, dan stabilitas yang mutlak. Kami tahu sekarang pergi tidak adil, tetapi orang harus memikirkan diri sendiri, kata Zhang Ze. Menundukkan kepala, tidak berani melihatnya. Di depan Baining Bin, semuanya tampak gelap. Ketiga orang ini adalah inti teknis dari Menu. Begitu mereka pergi, perusahaan akan langsung lumpuh. Dia berusaha mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Baru saja mengantar mereka pergi, Direktur Keuangan masuk dengan wajah pucat. Bai Zong, Sinyuan Technology menghentikan pasokan. Jalur produksi sudah berhenti. Pemasok lain semua mendesak untuk pembayaran. Segera setelah itu, Direktur Sumber Daya Manusia berkata, bank baru saja datang. Mereka meminta kita untuk membayar kembali pinjaman pertama dalam 3 hari. Terakhir, telepon dari resepsionis, Bai Zong. Orang-orang dari kantor pajak dan administrasi industri sudah tiba. Mereka bilang akan melakukan pemeriksaan mendadak. Baining Bin terjatuh di kursi. Merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. 3 jam berikutnya seperti mimpi buruk. Orang-orang dari kantor pajak memiliki tujuan yang jelas. Langsung menuju akun yang ditangani Hikiang. Asisten yang biasanya pandai bicara kini tampak pucat. Di bawah pertanyaan tajam dari petugas pemeriksa, dia tidak bisa berkata-kata. Ini mungkin karena kelalaian dalam audit keuangan. Pemasok itu diperkenalkan oleh Baining Bin. Biaya pembongkaran aluminium. Saya mungkin mengambil faktur yang salah. Baining Bin melihat pertunjukan yang dia lakukan, merasa mual. Petugas pemeriksa akhirnya mengidentifikasi 3 kontrak bermasalah dan hampir 100.000 biaya yang dilaporkan secara palsu. Saat pergi, pejabat yang memimpin berkata dengan makna yang dalam, Baining Bin, manajemen keuangan WC sangat bermasalah. Begitu orang itu pergi, Baining Bin menarik Hikiang ke dalam kantor,